Kalau dari 8 berarti ya, hidup satu. Menurut gue kalau harimau itu luar biasa. Lu aja piara hamster di rumah, anaknya dimakan emaknya, nggak rame itu nggak viral. Kenapa Alshad sering bawa orang ke rumahnya dia, ya kan, buat main sama harimaunya. Sejujurnya itu gak jelek loh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton, kembali lagi di program Ngobrol Nalar. Nah, kali ini beda nih. Biasa-biasanya kita tuh bahas politik, ya kan, koalisi Capres-Capres 2024. Tapi kita hari ini nggak ngebahas soal politik dulu, tapi kita akan ngebahas tentang meninggalnya atau matinya harimau dari Alshad. Nah, untuk ngebahas itu gue udah kedatangan seseorang pakar lah. Ya, gue bisa bilang dia cukup ya terkenal lah ya di YouTube dan mendeklarasikan diri sebagai The King of the Jungle. 11-12 lama Tarzan. Kita sambut, dia adalah Bang Audrey, King of the Jungle. Halo Bang. Wah. Aduh. Gue manggilnya siapa? Ahmad aja. Ahmad ya. Bukan Ahmad Dhani. Oh, bukan. Raffi Ahmad. Ya, alhamdulillah semoga menjadi Apa Raffi. Aduh. Ternyata saya masih keluarga dari Ahmad ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke tema nih ya soal harimaunya Alshad itu. Nih saya lihat nih ada sesosok kodok besar. Ini kodok ya. Apa sih bedanya kodok sama katak? Beda. Hmm. Kalau kodok itu yang biasanya ya selalu dia di bawah-bawah gitu loh, di danau, di semak-semak. Kalau katak biasanya ada di atas pohon gitu. Oh gitu. Dia kalau katak ada selaputnya nih, gua kasih tunjuk, keluarin aja ya. Oke, gua agak. Kodok aman kan? Iya, saya akan terbang juga seperti kodok ini sepertinya. Gua kasih tunjuk nih. Kalau kodok biasanya tidak ada selaput di daerah tangannya dan kakinya. Kalau katak biasanya ada selaputnya supaya dia bisa nempel gitu di atas dinding. Kodok biasanya nggak bisa manjat begitu kayak Spider-Man. Kalau katak biasanya bisa. Bisa. Tapi kotak bisa berenang juga. Katak bisa berenang, ini juga bisa berenang. Cuman bedanya katak ada selaputnya di tangan. Makanya gitu. itu disebut dengan gaya katak kalau berenang. Betul, itu bukan kayak kodok. Kalau kayak kodok tenggelam ya gitu. Oh gitu. Ini kodok terbesar kedua di dunia. Namanya apa ini? Jenisnya namanya Pixie Frog atau African Bullfrog dari Afrika. Oh, jadi dari Afrika ini? Dari Afrika. Umurnya berapa ini? Ini umur kurang lebih sekitar 4 tahunan sih di gue. 4 tahun? 4 tahun. Tapi umur kodok belum ini gede. Oh, belum gede? Dia akan segede apa nanti? Gedenya kurang lebih setengah akuarium ini. Segini nih kira-kira. Wow. Iya kan terbesar kedua di dunia, Pak. Terbesar kedua di dunia. Betul. Dan lo dapetnya ceritanya gimana nih? Impor. Zaman dulu tuh yang impor ginian masih dikit nih. Jadi 4 tahun yang lalu masih dikit. Sekarang sudah ada yang ternak di Indonesia. Jadi ntar kita bahas tentang peternakan binatang impor juga ya. Keren. Karena kalau hewan udah diternakin gitu ya di Indonesia, berarti kan itu udah jadi hasil produk sini ya. Maksudnya dia udah lahir di sini. Gitu. Ya mirip sama harimaunya Alshad juga, itu kan lahirnya di sini. Udah jadi produk Indonesia istilahnya. Kayak ini. Namanya tadi Gamabunta. Nama dia Gamabunta. Gue manggil dia Gamabunta. Itu dari film Naruto. Sebenarnya kalau Naruto bukan ini, dia tuh kalau Naruto jenisnya Pac-Man yang warnanya beda jenis. Iya orange kalau dia. Kalau ini kenapa gue panggil Gamabunta karena ininya orange aja, lucu dia emang. Ini kayak gini-gini makannya tikus loh. Tikus makannya. Oke. Ambilin tikus bisa? Oke, enggak bisa. Jauh ya. Nyari tikus dulu biar kita lihat dia mukbang gitu lah. Tapi dia kalau sekali makan langsung loh. Satu hap tikus itu hilang. Gak banyak yang tahu, gak banyak yang peduli kalau kodok. Gak banyak yang peduli. Makanya gue bawa hari ini. Gila. Gamabunta. Berarti gue Kuchio Senojutsu. Kalau boleh tahu harga range-nya? Ini? Iya. Dulu tuh harganya sekitar 7 jutaan, 6-7 juta. Iya. Sekarang tuh harganya mungkin sekitar 3-4 jutaan karena udah banyak yang ternak di sini. Oke. Gue balikin lagi kamu aja. Kembali ke rumahnya kamu ya. Hai. Siapa kamu tadi namanya? Gamabunta. Kamu kembali dulu. Nanti mungkin ada jirayanya di dalam situ ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan adalah salah satu dari yang ada di rumah Anda ya. Betul. Di rumah Anda. Kalau ngeliat konten-konten Anda kan juga banyak binatang-binatang lainnya. Seperti ada monyet
putih itu yang betul. Giginya terus Anda mandiin seperti layaknya manusia itu. Iya, mirip kayak orang. Saya nonton itu kontennya, dia mandiinnya, dia takut air. Keduanya gitu. Benar. Ada berapa total yang ada di total kalau itu? Gede dan kecil? Gue pernah hitung hampir 400. 400? Iya. Rumahnya segede apa? Bukan 400. Rumah, kalau gue dibagi di 3 tempat kan. Oh, 3 tempat. Jadi ada mini zoo, ada penangkaran, ada galeri. Oke. Bentuknya emang kayak rumah, tapi bukan rumah tempat gue tinggal. Oke. Yang waktu yang gue lihat konten tuh yang ada si monyet putih itu buka kandangnya, terus ada temannya babi itu di mana itu? Itu di galeri itu. Itu di galeri. Itu di galeri. Tapi gue pengen nanya deh, belum masuk ke topik ya teman-teman ya. Jadi gue pengen nanya dulu di kontennya Bang Audrey ini. Di situ lo bilang bahwa monyet sama babi berteman. Kok bisa mereka berteman? Nah ini dia nih, orang jarang tahu ya. Oh iya. Banyak hewan tuh kalau di alam mungkin aja dia temenan gitu. Di alam mungkin berteman. Jadi gini, hewan itu sama orang juga bisa juga temenan. Hewan sama hewan. Pernah lihat gak sih kalau kucing sama anjing gitu dia nggak musuhan? Pernah nggak lihat? Pernah aja sih. Pernah lihat kan? Mungkin kayak kucing tiba-tiba sama bebek, ya kan, sama ayam, dia mungkin temenan. Bisa. Sebenarnya hewan itu temenan akan sama sesuatu yang tidak mengancam nyawa dia dan memberikan benefit. Oke. Mungkin kalau paling gampangnya kita lihat seriusnya ya, simbiosis mutualisme. Pernah lihat kan? Kayak ikan hiu sama femora tuh. Itu simbiosis mutualisme. Femora apa ya? Bukan femora sih, apa ya namanya? Pokoknya itulah yang nempel di badannya gitu. Kayak ikan kecil yang nyedotin kutunya. Jadi nggak dimakan ikan itu. Jadi karena menguntungkan bagi menguntungkan bagi bukan kutu ya yang disedot. Pokoknya kayak lendir apa gitu disedot gitu. Jadi sebenarnya hewan tuh bisa berteman. Bisa berteman juga banget malah. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Kalau soal apa namanya? Kan hewan ada 400 ya tadi ya. Iya. Nah, kurang lebih. Yang paling susah treatmentnya. Treatment ini perawatan ya. Perawatannya. Perawatan. Binatang apa? Hewan yang paling susah perawatannya menurut gue jelas jadi gini, hewan gue terbagi sama 5 ya. Harusnya 5 kalau nggak 6 ya. Jadi kita hitung aves burung, terus ada reptil, ada amfibi kayak ini amfibi, ya kan? Ada mamalia, ada serangga sama ikan. 6. Yang paling susah mamalia. Karena gini, mamalia itu sama aves sebenarnya ya. Mamalia dan burung aves itu burung. Mereka tuh kenal orang. Ingat orang. Kalau yang lain biasanya dia nggak ingat orang nih, muka wajah. Jadi dia cuman inget tuh kayak oh ini orang, ini makanan gitu. Kayak dia nih kemungkinan besar dia nggak inget muka orang. Dia nggak kenal orang. Oh nggak kenal orang. Mamalia biasanya kenal orang. Jadi itu kalau dia kenal orang berarti harus dikasih sayang. Supaya dia nggak stres atau dikasih koloni atau dikasih tergantung kebutuhannya. Jadi mamalia itu yang paling merepotkan. Paling ribet. Kayak kita miara anak orang gitu istilahnya. Berarti monyet yang putih itu masuk mamalia kan? Mamalia. Berarti itu treatmentnya agak susah tuh ya. Sulit. Makanya kalau gini, jadi ada beberapa jenis hewan yang memang tidak boleh dipelihara sekarang. Dan tidak boleh disebutkan sebagai binatang peliharaan. Misal, monyet. Monyet tidak boleh Kita nggak bisa bilang monyet itu peliharaan. Jadi monyet itu satwa liar. Itu hukum yang berlaku di norma perhewanan sekarang ya. Norma perhewanan. Dulu sama sekarang beda. Dulu kalau kita ngomong tahun 90 monyet peliharaan ya bisa aja. Ada topeng monyet itu? Ya itu monyet peliharaan yang punya topeng monyet kan? Sudah tidak boleh sekarang. Berarti topeng monyet gak boleh ya? Karena dianggap menyiksa si monyetnya. Suruh kerja. Terus yang dapat duit ownernya gitu. Oke. Dan proses dia dijadiin topeng monyet tuh brutal kan, harus dicekek dulu, dipaksa berdiri, gak boleh makan gitu. Monyet emang cukup kasihan ya, kayak gue pernah lihat konten lu juga ada yang di pasar apa sih itu ya? Pasar ya, ada di pasar terus di chat gitu si monyet itu bilangnya albino, totonya bukan. Benar, jadi kalau permonyetan nih dari dulu yang gue campaign adalah begini, memang monyet ini kan hewan yang paling sering orang perhatiin karena mirip ya sama orang. Ya mukanya kayak orang, mulutnya kayak orang. Mungkin ada dari teman-teman yang mukanya kayak monyet juga ada kan? Ya ada. Mirip orang soalnya. Gak perlu saya sebut ya namanya siapa ya, tapi ada lah. Tapi memang mirip orang. Memang mirip orang. Sehingga orang-orang tuh care banget sama monyet ini. Disangka ini orang gitu loh. Nah bayangin aja kalau ada orang di chat terus dijual.
Oke, kita lanjut akan masuk ke ngomongin Alshad gitu ya. Oke, jadi sebelumnya gini, gue kalau sama Alshad kenal, ya, baik. Pernah juga kan? Pernah beberapa kali bikin konten ketemu. Iya. DM-an juga lumayan sering. Oke, kita tidak menghakimi Alshad ataupun mendukung Alshad ya posisinya ya. Gua mau nanya ke hal yang paling sederhana yang ditanyain netizen. Orang berasumsi bahwa harimau itu adalah, gue bilang berasumsi karena emang bukan pakar ya gitu ya. Iya. Para netizen ini bilang bahwa ya harimau itu adalah habitatnya Di hutan. Di hutan. Setuju. Pertanyaannya why gitu? Alshad melihara harimau gitu. Nih. Kok dia bisa gitu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang nggak bisa. Iya. Di Republik ini. Iya, oh benar. Nggak gini loh. Sebenarnya nih, gue mau buka dari awal nggak nih? Dari sejarahnya awal. Oke, boleh. Yang memelihara harimau di Indonesia semuanya itu pribadi. Hampir dari awal seperti itu. Mau kita sebut yang paling gede? Ya. Kebun binatang di Indonesia paling gede apa? Ragunan? Bukan ya? Taman Safari. Oke. Paling gede. Okay. Itu yang punya swasta. Iya. Itu yang punya tuh bertiga. Swasta, bukan yang punya negara. Okay. Yang punya negara ya Ragunan, benar. Ragunan. Dan biasanya konservasi besar itu yang punya swasta. Berarti kan pribadi. Iya, betul. Cuman disertifikasi sama negara. Jadi negara. punya izin. Jadi dia bisa pelihara. Atau bukan pelihara, kita ngomongnya konservasi. Nah, makanya kalau orang bilang gini nih, Alshad pelihara harimau. Menurut gue itu narasi yang salah. Kayak gue pelihara monyet. Itu narasi yang salah. Memang kita memelihara. Tapi bukan itu. Harusnya kita lihat tujuannya. Alshad itu konservasi harimau. Penangkaran konservasi harimau. Okay. Itu benar. Batasannya di mana ketika kita bilang memelihara dan konservasi? Batasannya di mana? Kalau sebenarnya itu hal yang sama kan, kegiatannya sama. Yeah. Bahasanya yang beda. Kalau kita bilang penangkaran konservasi harimau, artinya dia udah ada izin. Okay. Dia udah bikin dulu, udah ajuin izin. Pak, boleh nggak saya pelihara harimau? Oke, lahannya seberapa? Fungsinya apa? Oh, saya mau mengembangbiakan supaya populasinya lebih banyak di Indonesia. Tunggu nih, harimau yang dia pelihara itu harimau dari India. Yeah. Diimpor dong harimaunya. Atau enggak awalnya diimpor terus berkembang biak di kebun binatang mana. Terus mau dipindahin ke fasilitas konservasi dia. Yeah. Kebetulan, nah ini menurut gue yang agak lucunya. Yeah. Ini kritik membangun lah ya. Iya, oke. Lucunya tempat konservasinya Alshad itu di rumah. Oke. Di samping rumah ya, walaupun nggak apa-apa ya. Iya. Tapi orang akan berpikir itu lucu. Makanya di rumah gue bilang kan, itu bukan di rumah gue kalau gue pelihara binatang. Okay. Di galeri, di mini zoo, rumah gue nggak di situ. Alshad di samping rumah. Jadi orang mikirnya dia yang pelihara hewan. Iya. Padahal itu tempat konservasi. Oke. Ya, tapi kita juga nggak bisa lu menarik juga nih soalnya gue lihat ada kontennya di Alshad itu yang waktu di harimaunya itu masih kecil gitu ya. Ada deket ranjang di kamar gitu men. Jadi kayak kucing gitu gua ya. Gue tanya sama lu nih bro. Gue tanya sama lu. Pernah gak ke kebun binatang lihat dalam-dalamnya? Belum pernah. Nah, maksud gue gini. Ke kebun binatang nih. Iya. Lihat ke dalam-dalamnya. Ke nurturing room bayinya. Iya. Ada kan itu di situ yang penjaganya tidur di situ juga? Iya, emang gak ada ranjang? Oh, oke. Bedanya penjaganya Alshad orang kaya. Oh, iya. Jadi kelihatannya ranjangnya bagus. Dan dimasalahin. Jadi kayak kucing kalau ranjangnya bagus. Gitu coba ya. Ranjangnya cuma triplek kayak kiper-kiper di kebun binatang sana. Terus harimaunya di sekitaran triplek itu padahal ranjang kipernya kan sama aja. Okay, What's the difference maksud gue? Bedanya dia kaya. Okay. Alshad ini kaya dan rumahnya bagus. Makanya orang mengira itu dia pelihara itu, padahal itu tempat konservasinya di situ. Dan dia sudah punya izin itu dan ya. ada izin. Nah, orang kan masalahnya gini, izin. Lu aja melihara harimau mati. Iya. Nah, menurut gua gini, kita harus tahu dulu matinya karena apa. Matinya karena apa tuh? Nah, nggak tahu matinya karena apa. Belum gini loh. Belum ada berita yang jelas justru matinya karena apa. Kalau matinya karena misalkan kejepit kandang, oke, gua salahin Alshad jelas. Berarti kan teledor. Atau mati karena kabur terus ditembak. Masalahnya kan udah 7 kali nih. Menurut lu kenapa bisa 7 kali? Nah itu yang gue mau tanyain ke lu gitu. Nah jadi gue baca-baca di kolom netizen komentarnya Alshad gitu ya. Sebenarnya menjadi 2 gitu.
gue merangkumnya itu menjadi dua opini besar lah. Yang pertama adalah mengatakan bahwa ya harusnya kembali dievaluasi lagi tempatnya Alshad. Jangan-jangan karena tempatnya yang bermasalah gitu. Setuju sih, gue baca banyak berita masih emang simpang siur nih, masih dicek lagi lah. Atau yang kedua karena emang sebenarnya kayaknya emang gak bisa deh, itu harus dikembalikan kepada habitatnya gitu. Itu netizennya Alshad yang di kolom komentar itu rame sekali. Nah, kira-kira gimana nih pandangan lu terhadap dua opini itu? Jadi gini, ini menurut gue ya. Yeah. Alshad kan pas bikin kandang itu kan diajuin dulu kan. Yes. Berarti kan sudah sesuai dengan standar. Kalau nggak dapat izin dong. Betul. Kayak kita punya mobil nih. Yeah. Udah ada gimana caranya, ada kirnya, ada apa biar bisa jalan dong. Berarti itu udah sesuai. Menurut gue secara fasilitas gak ada yang error. Yeah. Yang error adalah ya harimau itu kenapa langka bro? Harimau itu kenapa langka? Kenapa? Diburu kayaknya. Bukan. Kenapa? Karena memang susah dikembangbiakan lah. Oh iya. Babi hutan juga diburu tiap hari, tapi banyak. Soalnya harimau itu beda gennya bro. Oke. Dia lebih susah untuk ditangkarkan, lebih susah untuk dikembangbiakan. Kenapa? Menurut gue gini, itu harimau dari India. Yang nyampe di Indonesia itu dikit. Oke. Kemungkinan besar, ini menurut gue ya, kita harus tanya sama orangnya juga ya. Menurut gue masih ada hubungan darah. Kayak lu sama adek lu atau lu sama sepupu lu kawin, anaknya ada kemungkinan gak jadi atau cacat. Menurut gue ya, ini belum tentu. Tapi secara logika, harimau yang sesedikit itu dari India loh ya, gue bilang ini harimau India, bukan harimau Sumatera, beda dong. Beda. Harimau India ini kalau di Indonesia kawinnya sama itu lagi, berarti presentasi anaknya hidup kecil banget dong. Kalau dari 7, dari 8 berarti ya, hidup 1. Menurut gue kalau harimau itu luar biasa. Itu udah luar biasa banget, karena gue pernah tahu harimau Bengal ada yang anaknya hampir 30 kali baru jadinya 1. Pertanyaannya ketika tahu begitu sulitnya, why Alshad melakukan hal itu gitu? Kalau nggak siapa lagi? Oh gitu. Terus siapa yang mau breeding harimau? Oke. Berarti Alshad termasuk yang berani melakukan itu dan memang oke gitu. Justru luar biasa dong. Udah tahu susah, tapi dia masih mau keluar uang segitu mahalnya sampai datangin orang Afrikanya ke sini loh. Oh iya, yang ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu the expert itu kan jauh, dia bayar itu mahal sekali loh. Keren sekali Alshad ya. Menurut gua gitu. Ini gua bukan ngebelain ya. Oke. Nah, menurut gua ada salahnya juga. Sekarang gini, kalau di kebun binatang, ada nggak yang mati menurut lo? Pasti ada. Ya masa nggak ada? Ya kan itu makhluk hidup pasti ada hidup, ada yang mati. Tempat gue juga ada. Tapi kenapa harus yang itu yang dimasalahin? Karena mungkin exposure-nya. Karena di konten. Nah, kan yang jadi masalah karena di kontennya. Oke. Jadi problemnya adalah si perkontenan ini bikin orang jadi polemik gitu. Coba itu nggak di konten ya mungkin nggak tahu ada yang mati apa enggak. Oke. Tapi gue nggak nyalain di kontenin juga, menurut gue jadi edukasi buat orang. Betul. Karena kalau lu pelihara harimau nggak segampang itu bos. Oke. Yang mati itu bukan yang dia beli loh. Yang mati itu yang lahir di situ terus mati. Yeah. Kayak lu piara hamster pernah nggak? Kenapa orang beda-bedain hewan? Lu gue bingung ya. Lu aja piara hamster di rumah, anaknya dimakan emaknya, nggak rame itu nggak viral. Tempat gue banyak babi prematur. Ya emang karena indukannya jelek. Banyak burung-burung merpati di luar sana induknya jelek, telurnya tiba-tiba lu makan juga bisa lu goreng. Tapi nggak viral. Tapi kenapa kalau harimau viral? Ah itu dia tuh. Bukan harimau Indonesia loh. Harimau India coba. Apa yang unik dari harimau ini? Karena Alshadnya. Karena mungkin beliau kaya, dikontenin ya itu. Ya. Menarik. Jadi kalau dibilang salah, nggak salah. Kalau dibilang bener, ada salahnya. Gitu. Kalau salah semua, full salah nggak salah menurutku. Kalau matinya nggak salah itu wajar. Wajar ya. Nah, balik lagi tadi ada sedikit yang menarik gitu ya soal perkontenan yang dilakukan oleh Alshad. Nah banyak juga netizen yang bilang bahwa ini tuh menginfluence orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti Alshad gitu. Nah jadi netizen bilang ini tidak mendidik ini karena tidak membuat kita berpikir bahwa kita bisa memelihara hewan buas gitu, menginfluence. Emang ada yang piara harimau lagi selain Alshad? Nah sekarang hari ini mungkin ada yang terinspirasi untuk melakukan hal itu. Ada nggak?
Belum sih. Ya ada yang punya kebun binatang mungkin. Dia jadi pengen harimau putih lah, boleh kan punya kebun binatang, nggak apa-apa. Iya, impor sendiri dari Afrika, dari India boleh. Tapi kan masalahnya jadi membuat orang yang sebenarnya tidak seperti Alshad. Loh, bukannya bagus ya? Oh, perspektifnya beda nih, menarik. Menurutku bukannya bagus. Nih kalau orang tadinya nggak peduli sama harimau, dia sekarang jadi peduli kalau lihat kontennya Alshad. Peduli kan bisa dua hal. Dia pengen bikin LK juga, lembaga konservasi untuk bikin penangkaran harimau. Atau satu lagi dia malah nggak mau piara harimau karena dia tahu tuh susah banget dan mahal banget. Pilihannya dua itu dong. Kalau dia mau, ya dia jadi bikin LK. Berarti kan membantu lembaga konservasi yang di Indonesia. Jadi gini loh, orang tuh mikir konservasi itu cuman di hutan doang. Oke. Padahal bener, itu yang di hutannya perbaikin. Jangan ada illegal logging lagi, bener. Tapi kan ada, itu namanya in situ. Ada satu lagi konservasi ex situ, di luar habitatnya. Oke. Nah, gue juga pernah lihat ada penjelasan lu di YouTube lu lah. Gue lupa episode yang mana. Itu ngejelasin bahwa ya kalau harimau itu atau binatang buas itu dilahirkan di penangkaran, ini tidak bisa dikembalikan. Itu tadi yang lu bilang kan, kenapa nggak dibalikin aja ke hutan? Iya, meninggal kan dia. Belum tentu. Lu bilang waktu itu gue yang sepenangkapan gue ya, karena dia maksudnya makan di belum tentu kasarnya meninggal. Disuapin. Benar. Gitu. Tapi belum tentu meninggal. Sebenarnya belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada stepnya. Dilakuin apa enggak stepnya nih? Iya. Gua nih pernah pelepas liaran monyet berkali-kali, beberapa kali lah. Karena monyet yang gue rescue nggak semuanya ada di gue sekarang kan. Tapi dia lahir di penangkaran yang lu rescue? Enggak. Yang gue lepasin ke hutan, yang diambil, yang tadi lu bilang di pasar, itu udah pasti tangkapan alam. Gimana cara gue bedainnya? Gue tahu beda, karakternya juga beda. Lebih galak gitu, Pak. Satu galak, dua buluk. Yang di hutan itu pasti buluk. Kan nggak dirawat. Iya betul. Iya kan? Tiga, banyak bopak-bopaknya badannya, cacat sini sono sana, giginya mungkin error segala macem. Iya. Beda, karakternya beda, bentuk badannya beda. Kalau yang buluk ini, ya kan, mau dilepasin ke hutan lagi, kan dia udah pernah hidup di hutan. Ada prosesnya namanya kayak diaklimasi gitu. Kita kayak macam ditaruh di bawah pohon lagi gitu loh. Kandang-kandangnya itu kayak di tengah hutan lagi. Dikasih makannya, kalau tadinya kita kasih makan mungkin kentang yang enak-enak, sekarang dibiarin makan singkong mentah doang. Jadi kayak dia mulai teradaptasi bertahap gitu. Betul, ya. Balik lagi ke hutan. Itu prosesnya, monyet aja hampir 1 tahun bisa 2 tahun, tergantung kondisi monyetnya. Berarti sebenarnya kalau harimau tadi misalnya ada yang emang dia bercita-cita atau berkeinginan lah untuk mengembalikan ke hutan. Caranya gimana? Gue tanya sama lu nih bro. Itu harimaunya lahir di penangkaran apa lahir di hutan? Nah konteksnya tadi lahir di penangkaran. Nah kalau lahir di penangkaran, untuk balik ke hutan, dari awal lahir biasanya itu udah di setting tuh. Kandangnya itu bukan kandang yang kayak kandang. Kandangnya tuh udah kayak cagar alam. Dan gak pernah interaksi sama manusia lagi. Jadi gak boleh gini. Anaknya Jinora berarti ini ya. Jinora aja gak mau nyusuin anaknya. Lahir itu harus disusuin orang. Kalau gak ya udah mati dari awal kan. Iya. Coba itu kalau yang harus disusuin sama orang, dilepas ke hutan, caranya gimana dia hidup? Menarik. Artinya apa? Alshad kan bukan pelihara. Mau gak mau itu harimau harus dipelihara. Mau gak mau loh. Kalau gak disusuin mati. Kayak gua ngerescue monyet, mau gak mau harus gua pelihara. Gue punya monyet albino. Albino nih, ya kan? Kalau dilepas ke hutan, ada mungkin survive. Tapi kan ini bekas piaraan orang nih. Gak bisa dong semerta-merta gue langsung taruh di hutan. Gak bisa. Karena kemungkinan besar udah gak bisa cari makan sendiri. Ya kan? Udah gak bisa apa. Mau gak mau, gue pelihara. Kalau dibilang, nih Audrey miara monyet, jadi monyet sebagai peliharaan. Ya orang mau gak mau gue harus pelihara. Lu mau? Mati, ya kan? Nah kalau gue jadi Alshad nih. Kalau gue jadi Alshad nih, gue akan ngomongnya begini. Sama kayak gue waktu itu gue ngomong begini. Gue kan mau gak mau pelihara nih. Ya kan? Mau gak lu yang pelihara? Gue kasih buat lu free. Tapi lu harus lepasin ke hutan. Lu yang pelihara, gue kasih lu free, gratis. Tapi lu harus lepasin ke hutan, gue rekam. Kalau di hutan mati, lu masuk ke kandang gue. Mau gak? Gak ada yang mau. Monyet gue mahal loh. Monyet putih harganya 20-30 juta satunya. Ada 2-60 juta buat lu free. Tapi kalau lu lepasin ke hutan mati, lu yang masuk kandang gue, mau gak? Gak ada yang mau pak. Gue kalau jadi Alshad harimau gue buat lu free.
Lu lepasin lagi ke India sono, bawanya caranya gimana? Bawa ke India tuh, balikin. Orang bawanya ke sini aja susah ngimpornya. Zaman dulu. Nah, orang kan yang ditentang adalah gini. Kenapa lu harus impor harimau sih? Kenapa? Gua tahu deh kalau Alsat. Kenapa ya Alsat mau? Enggak. Maksudnya yang dulu-dulu. Yang dulu itu Alsat harimaunya enggak diimpor. Maksudnya Alsat kan dapat dari Bandung Zoo. Dapatnya dari Indonesia. Udah dari kebun binatang Indonesia lo dapatnya. Oh iya. Nah, yang zaman dulu dong, berarti yang kan zaman dulu ada yang bawa ke sini dong. Kesini. Kenapa dia ngimpor? Nah, nanyanya yang zaman dulu bawa. Oke, ya mungkin buat di Ini kenapa nih dibawa ke sini nih, kodok nih, ke Indonesia nih. Zaman dulu nih. Mungkin mau dikawin silangkan dengan bisa jadi atau mungkin menambah koleksi kebun binatang. Kan orang mau lihat dong binatang ini. Orang bilang harimau di dunia ada 3 misalkan. Ada banyak sebenarnya. Misalkan aja 3. Harimau Sumatera, harimau Benggala sama harimau Siberia. Kasih tahu gitu doang. Adanya cuma harimau Sumateranya doang kan. Orang nggak bisa tahu bedanya apa, cuma dari foto apa gimana. Jadi buat ngasih tahu edukasi juga sebenarnya ya. Memang tujuan utamanya adalah edukasi. Tapi lu tertarik gak untuk melihara harimau seperti Alshad? Gua nggak tertarik pelihara harimau ya, gue tertarik bikin lembaga konservasinya. Sebenarnya sama aja kan? Sama aja sih. Iya, emang cita-cita gue kan bikin kebun binatang dalam hidup ini ya. Pengennya gue pengen punya zoo ya kan, terus sarana edukasi orang supaya orang nggak takut lagi dan respect sama binatang tersebut. Makanya gue bilang kalau lu takut, gue nih kalau handle harimau kan udah lumayan sering ya. Ke kebun binatang gitu, terus kita bantu untuk sosialisasi. Jadi gini, kalau harimau ini kenapa Alshad sering bawa orang ke rumahnya dia, ya kan, buat main sama harimaunya. Sejujurnya itu gak jelek loh. Kenapa ya? Karena harimau itu, ini kan udah harimau yang dipelihara, dikonservasi. Bukan harimau yang mau dilepas ke hutan, nih beda kan. Berarti dia seumur hidupnya itu harus bisa mematuhi manusia dong. Jangan sampai kita dicokot mati dong ya kan. Kenapa gitu? Karena kalau dibawa ke dokter, masa ya dokternya dicokot mati ya kan? Iya. Kalau ada cara lain tembak bius. Cuman kan itu cara terakhir. Ngapain kita tembak bius kalau sebenarnya cuman masalah vaksin bisa cuman cut gitu selesai. Iya kan? Nah, jadi si Alshad ini bawa orang ke rumahnya supaya harimaunya terbiasa dengan kehadiran orang baru. Oke. Gua kan orang baru nih. Kadang sering nih dibawa ke kebun binatang nih, lembaga konservasi misalkan, untuk interaksi sama harimaunya. Sekalian ngasih dia pengalaman baru, enrichment, sama gua konservasi juga. Bukan konservasi, gua ngelatihin si harimaunya lah kira-kira supaya bisa akrab sama orang baru. Oke. Menarik ya. Nih tapi kita sudah lumayan udah 30 menit lebih, nggak kerasa banget ngobrolin soal binatang-binatang ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir gua kali ya. Jadi mulai banyak channel-channel YouTube atau para influencer yang termasuk lo sendiri itu ya tadi mendekatkan diri kita kepada binatang. Iya, binatang-binatang ini gitu ya, edukasinya, bagaimana merawatnya, dan itu sebenarnya hal yang baik kan gitu dengan. Nah, tapi mungkin sebagai closing statement lo tergantung sih baik apa enggaknya. Nah, ya mungkin banyak juga kan yang jadi kayak FOMO gitu. Wah, gue pingin tapi pinginnya doang gitu. Mungkin lo untuk para pencinta-pencinta binatang baru supaya binatang-binatang ini apapun itu yang dipelihara tuh bisa awet, bertahan lama dan baik lah. Mungkin lu bisa kasih wejangan ke penonton kita nih. Jadi gini, Indonesia ini menempati, ini kalau kata-kata para ormas dan LSM ya, Indonesia ini menempati tempat orang bikin video penyiksaan hewan terbanyak di dunia. Wow. Di Indonesia. Di Indonesia. Kenapa? Karena menurut gua orang Indonesia itu rada-rada udik ya. Ini kita bukan maksudnya menyinggung, tapi gini, kayak monyet dikasih lipstick itu menurut gue udik lah, norak gitu, ya kan? Ada itu masih terjadi dimanapun, bahkan di Jakarta loh. Kalau ada orang lihat monyet jelek, dipukul pakai botol aqua gitu atau botol air mineral gitu misalkan, atau dilemparin kacang. Itu video penyiksaan itu terinspirasi dari yang begitu-begitu. Itu terjadi di dunia nyata. Jadi jangan dipikir itu cuma di video doang. Jadi untuk kita supaya ngerti tidak menyakiti, artinya gimana? Harus ada yang ngasih example gimana caranya interaksi sama hewan ini dong. Iya kan? Harus ada yang ngasih contoh nih sebenarnya kalau kita ketemu hewan ini, entah di hutan, di rumah orang, di mana, gimana caranya kita interaksi yang benar. Harus ada yang ngasih contoh, harus ada yang ngasih pelajaran itu, edukasi itu.
Jadi kalau kita mau bikin video, kita sayang sama hewan, bikinlah video yang mengedukasi. Jangan video yang bikin orang terpancing untuk marah atau bikin orang terpancing untuk ngelakuin kekerasan yang sama. Oke. Gitu, walaupun lucu, memang ada yang lucu-lucunya kadang ya. Kita ngelihat monyet ketakutan, gigi lucu. Sebenarnya ada lucu-lucunya kalau orang psycho mah. Padahal itu menyiksa ya. Padahal itu menyiksa. Makanya kenapa jadi tempat video menyiksa paling banyak di Indonesia yang pertama. Yang kedua, menurut gue gini, mati apa enggak itu kehendak yang di atas nih. Betul. Kita nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa memberikan yang terbaik di perawatan kita, namanya welfare. Jadi kesejahteraan hidup buat si hewan-hewan ini. Ya kita lihat kalau misalkan ini kodok nih, nggak ada airnya, terus nggak ada makanannya, misalkan udah 2 minggu nggak makan gitu, kan itu kita kayak menyiksa dia, bikin dia lapar kan. Ya jangan begitu. Kita harus tetap kasih makan. Kalau udah pelihara harus komitmen. Atau misalnya kita udah berniat untuk adopsi, bikin konservasi, bikin kebun binatang, atau kita mau rescue pun sama, harus komitmen untuk kasih welfare atau kesejahteraan. Jadi intinya garis besarnya adalah komitmen. Ya, komitmen. Jadi kalau mau beli jangan cuma ngeliat wah seru nih, lucu nih, punya binatang ini, punya binatang ini, punya binatang itu, mentang-mentang punya banyak duit gitu misalnya, main beli-beli aja. Tapi habis itu kesejahteraannya enggak, hanya FOMO aja. Jadi komitmen itu adalah hal yang paling penting. Oke, gitu aja untuk satu lagi terakhir kita. Boleh silakan. Sebelum komen, cari dulu faktanya. Alshad harimaunya mati 7, jangan baca berita doang. Itu mati 7-nya di mana? Emang dia beli terus mati 7 gitu loh maksud gua. Itu harus dicari dulu. Gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.